jam. Cepat. Kejap, Mama. Sisikan. Hai hai hai. In 3, 2, 1, action. Hai semua, salam sejahtera. Salam sejahtera. Saya Listina Lis, Hair Consultant Anda. Live daripada Aradaman Salah Selangor. Rambut gugur, fat plug kan ada, bless your hair. Hai hai hai. Hai semua. Hai, masuk dulu. Satu orang tak tentu, paling siuk yang ada kamu. Kita raja mansau nomor satu. Hai sis Roselin, tolong share live ah. Hai, apa kabar? Pasal makan bosok kamu yang dulu, tapi sekarang kita bertemu. Saya di sini, kamu di situ. Hai hai hai. Apa kabar? Apa kabar sis? Sekejap ya, kita share dulu. Dan share sis. Thank you sis Roselin. Boleh tolong komen kak? Oke, kasih punya suara dengan lagu nih. Jelas juga kak suara saya nih. Jelas juga kak suara saya? Atau tidak jelas? Hai sis Murni, selamat petang. Apa kabar? So, hari ini saya mau share puncak Limumur. Jelas kah suara saya? Dengar juga kah dengan lagu nih? Hari ini saya mau share puncak Limumur dengan cara merawat dia, tapi simple sajalah, basic. Oke? Just for sharing. So kalau boleh tolong share. Mana tahu ada orang yang belum tahu lah puncak Limumur. Siapa yang ada ke Limumur boleh tengok live nih, sebab kita mau share puncak Limumur. Oke, sambil tuh saya makan dulu. Tolong share dulu. Kasih sampai 10 orang. Kirang melayang sangkun di langit biru. Sekarang kita jauh, memang saya mau pulang, sabar dulu. Jelas juga kak suara saya? Hai semua. Sebelum itu boleh komen dulu saya punya suara jelas ke tidak. Kalau jelas komen jelas. Hai Nura. Hai, apa kabar? Jelas juga kan suara saya? Saya makan buah.
Jelas juga kah suara? Sisikan. Dengar juga kah? Macam tidak orang respon. Kenapa nih tempat saya tidak bergerak? Suara sejadah. Suara sejadah. Jelas juga kah? Jelas juga kan? Mungkin lain Eka kali tuh, lain Eka kali slow. Thank you komen Nura dan juga Sis Roselyn. Ya. Dap. Oke, so hari ini saya mau share puncak Limumur. 3 puncak saja yang memang ramai orang tidak tahu, termasuk saya sendiri. Kabar baik, syukur. Suara jelas, tapi gambar tempat saya stuck. Ya kak? Oke, jadi stuck kah? Suara jelas, tapi gambar tempat saya stuck. Dia bilang si Sis Roselyn. Ya, lain slow. Ya, lain slow kali. Hai Sis Florencia. Oke, so kita mau share lah puncak Limumur serba sedikit sambil tuh kita makan-makan. Kita live makan-makan kan. Makan apa tulis? Makan buah. Mau makan buah-buah sudah sekarang Nura. Konon selalu kan makan benda yang tidak sehat. Kan, makan yang berminyak semua. Hari ini kita makan buah-buahan. Tapi tidak lupa juga kita punya kopi hitam. Ada kopi hitam juga. Oke, so puncak Limumur. Siapa pernah ada ke Limumur di sini? Komen dulu, saya pernah. Siapa pernah ada ke Limumur ataupun sekarang ada ke Limumur kan? Komen dulu, saya pernah. Kalau tidak orang yang berkelimumur, yang tidak pernah ada ke Limumur, tidak payahlah kita share. Makan buah. Buah apple dan juga mangga. Di sini mangga dia tidak asam. Dia manis. Pas tuh masak. Makan buah apple. Apple sama mangga. Satu buah mangga, 1 buah apple. Tapi macam banyak kok. Macam banyak. Kenyang sudah. Makan mangga aja. Mangga manis. Mangga manis. Saya pernah dan sekarang pun ada sedikit-sedikit kan. Memang tuh Eka ada tuh. Nanti kita tahu puncak dia. Kita cerita kenapa. Kita cerita kenapa ada ke Limumur. Kan? Walaupun pakai produk Petple tapi kadang-kadang ada. Ini yang kita mau tahu. Siapa mau tahu boleh stay dengar. Hai Azmi Akram, saya pernah. Sekarang masih bakal Limumur kah? Saya pernah tapi hilang sudah. Nah, Sis Roselyn Power. Messi dia tahu sudah apa tuh puncak, apa puncak ke Limumur kan? Sudah apa yang pakai Petple kan, walaupun kita pakai produk tapi still ada ke Limumur. Memang tuh ada something yang kita termiss di situ. Jadi hari ini kita akan belajarlah benda tuh. Kenapa? Oke, so puncak yang pertama kenapa ke Limumur ada? Oke, ke Limumur nih something yang macam salji. Dia warna putih. Dia ada banyak-banyak jenis. Ada yang ke Limumur nipis, ada yang tebal, macam tuh. Tapi ke Limumur nih semua orang akan ada. Kalau dia tidak tahu macam mana cara untuk cegah ke Limumur nih. Sedap tuh, sedap, manis. Saya mau yang masam, tapi tidak masam di sini. Di KL tidak masam, semua manis. Apple pun manis, tapi oke lah, vitamin.
tolong like dulu saya punya live. Oke, tolong like dulu. Ya betul tuh sis Rosalyn. Selain daripada kita punya luaran, dia bergantung juga dengan kita punya pemakanan, dalaman, kan? Tapi sebelum kita kawal kita punya pemakanan, tapi macam mana dengan kita punya luaran? Adakah kita sudah buat, kita sudah jaga kita punya luaran supaya tidak berkelimumur, kan? So punca yang pertama dari segi luaran lah, dari segi luaran. Oke, yang dalaman tuh itu lain cerita lah. Dalaman tuh macam pemakanan gitu semua. Tapi yang paling utama punca kelimumur adalah sensitif. Dia sensitif. Apa tuh sensitif? Dia sensitif dengan sendawa. Dia sensitif dengan bahan-bahan yang ada dalam shampoo. That's why lah ada orang cakap, saya tidak sesuai lah nih shampoo, saya tidak ngam, saya tidak sesuai. Bilang memang tidak sesuai, mungkin satu dia tidak tengok ingredient. So paling bagus dan paling selamat kalau kita pilih kita punya shampoo. Oke, paling penting tahu shampoo. Mungkin orang pikir apa-apa shampoo pun boleh lah, macam tuh. Tapi sebenarnya pemilihan shampoo sangat penting, kena baca ingredient dia. Dan ada orang dia punya kulit kepala sensitif, tapi dia tidak tahu dan dia main ambil je ini shampoo. That's why lah, macam saya dulu kan, saya try banyak sangat shampoo, tapi sekali itu saya tengok dia punya ingredient, dia punya bahan-bahan dalam shampoo tuh dia tidak sesuai dan memang tidak bagus. Contohnya ada SLES tuh, ada SLES semua, ada bahan kimia lah yang SLES dan paraben. Yang benda nih kan, kalau kita guna, kalau ada dalam satu bahan, tapi dalam kuantiti sedikit, mungkin boleh lagi. Mungkin boleh lagi. Tapi kalau saya, once saya sudah tahu benda itu tidak bagus, dan bila ada dalam satu produk, ini produk lah, produk muka, produk rambut, saya memang tidak akan ambil produk tuh yang ada SLES dan juga paraben. Jadi orang yang tidak tahu nih kan, dia main beli aja shampoo macam-macam yang ada bahan kimia dia pakai. Dan mungkin mula-mula oke lah, dalam 1 minggu hilanglah kelimumur, rambut gugur, tidak semualah masalah kelimumur. Tapi lama-kelamaan baru datang tuh kelimumur, dan bukan normal punya kelimumur, tapi yang teruk punya kelimumur. Please nanti saya review dulu Oke, sis Aika, bye. Thank you for join dan thank you untuk share. Like dulu saya punya live. Like dulu live nih. Oke, 8 orang sedang menonton. Like dulu live nih, sebab saya baru dapat berapa nih? Saya baru dapat 5 like. 8 orang menonton, 5 like saja saya dapat. So, make sure you all pilih shampoo yang sesuai. Pilihlah shampoo yang bebas daripada bahan kimia, bebas daripada SLES dan paraben semua tuh. Sangat penting tahu shampoo. Sebab dulu saya main beli aja shampoo. Ada di Watson pun. Orang bilang kan di Watson orang cakap trusted. Tapi bila saya hari itu saya pergi Watson membeli, kan banyak jenis shampoo semua kan, saya beli sebab memang trusted konon, dan tidak tengok pun ingredients dia. Mungkin sometimes ada orang yang allergic tahu. Pernah hari itu saya dapat customer, dia cakap dia allergic dengan bahan dalam shampoo tuh, satu bahan yang dalam shampoo tuh. Dia allergic. So kalau dia allergic, dia tidak boleh pakai pun shampoo tuh. Sebab bukan merawat tapi makin teruk. That's why lah kena tahu lah. Kita kena tahu kita punya kepala sendiri. Oke, itu yang pertama, sensitif. So, kalau kepala sensitif, make sure korang pilihlah shampoo yang bagus. Jangan kamu pakai dan kamu main ambil aja shampoo sembarangan. Dan share, thank you Nura. Saya nampak si Nura tadi, dia punya mikrofon. Di mana kamu beli tuh Nura? Saya punya mikrofon Nina. Saya beli berapa aja nih? 28 saja kak kalau tidak silap. Lama punya, masa saya di university lagi. Warna pink. Comel.
Sempat lagi si Nura menyanyi tadi, saya nampak. Aduh. Yap. So itu yang pertama, kulit kepala sensitif. So siapa yang mau tahu kita punya kepala sensitif kah tidak? Sendiri tahu diri sendiri kan? Anything dengan kita punya badan, diri kita sendiri yang tahu. So kena cari tahu, belajar. Oke, so yang kedua, saya punya mulut yang tidak pernah berhenti makan, sorry ya. Oke kak, suara saya jelas juga kak? Jelas juga kak suara saya, macam tidak dengar pula. Jelas juga kak? Iya, saya baru. Ya, warna apa tuh? Gold kah? Gold kah atau warna apa tuh Nura? Apa tuh? Saya lupa sudah warna apa. Terus sempat lagi menyanyi lagu raya. Macam tuh dia. So, esok raya sudah kan? Saya pulang excited. Selamat Hari Raya kepada semua orang. Saya pulang excited. Banyak view terus. Berapa view kau tadi Nura? Di base-nya. Lepas tuh Nura, saya nampak kau punya live tadi kan? Bukan sebab mikrofon tuh, tapi sebab kau cantik. Sebab kau cantik, sudah ada makeup. Sebab kau cantik tuh lah orang suka tengok. Tahu si Nura dia suka ada makeup kan? Nanti Nura buat live makeup, ajarlah sedikit cara buat makeup. Jelas balis. Thank you Nora. So macam tidak jelas pula, macam yang tidak jelas. Oke, so yang puncak kedua kelimumur, ini yang paling yang orang cakap, kenapa saya baru 1 hari tidak cuci rambut kan terus gatal kepala saya, terus ada kelimumur. Begitu orang selalu cakap. Saya pun dulu kan, oke, saya contohlah kan hari ini saya cuci rambut dan berapa menit, berapa jam kemudian berkelimur sudah. Itu kenapa macam tuh kan? Walaupun oke, kita cerita dulu lah yang puncak kedua adalah tidak cuci rambut. Oke, kalau kita tidak cuci rambut, kita punya kepala kan kotor dan ada minyak. So kita punya kepala nih, mungkin ramai orang yang tidak tahu, kita punya kepala nih dia akan menghasilkan sel kulit baru. Sel kulit baru. Dan ada masa sel kulit mati dan dia akan tertanggal macam tuh. Tapi kalau kita tidak cuci rambut, banyak minyak semula jadi, minyak berlebihan. Bayangkan bang, siapa pernah tidak cuci rambut dalam masa 3 atau 4 hari, 1 minggu pun begitulah. Kompom berkelimumur. Kompom rose gold warnanya. Macam saya warna pink. Saya suka warna pink. So saya pernah tidak pernah cuci rambut dalam masa 3 hari lah begitu. 3, 4, 5 hari. Siapa pernah tidak cuci? Oke. Saya ceritalah sedikit. Saya dulu kan orang cakap. Oke, orang cakap kalau kita period, perempuan period, jangan cuci rambut. Kan? Oke, kalau dalam 5 hari period, 5 hari itu juga tidak cuci rambut. Kayak out dulu sis, mau kemas kedai, mau pulang. Oke, sis Roselyn, take care. Thank you for join. Thank you juga share dan juga komen dan juga like. I love you. Oke. So, itulah tidak cuci rambut. Saya dulu bilang orang period tidak boleh cuci rambut. So saya tidak cuci lah 5 hari. Tapi belum sampai 5 hari, 3 hari itu, oh my god, punya gatal kepala. Lepas tuh mula-mula kan gatal dulu dan bila lama sedikit baru dia ada kelimumur. Kenapa macam tuh? Sebab apabila kita tidak cuci rambut, kita punya minyak semula jadi kan kepala kita nih dia
akan mengeluarkan minyak semula jadi. Semua orang kepala dia akan mengeluarkan minyak semula jadi. Jadi bila minyak semula jadi ditambah dengan minyak yang berlebihan, kan kita tidak cuci itu, ada banyak minyak selalu ada datangkan. Hari ini ramai YouTube. Wow, 2,5K hebat Nura. Tanya. Semua orang tengok Nura cantik. Saya pun wow, cantiknya Nura hari ini. Kalau saya lelaki kan confirm, hai single kah? Gitu. Hai single kah? Cantik betul. Lenari pakai makeup lagi. Cantik Nura. Pas tu ada si Justin, tengok kah? Ada si Justin, tengok kan Nura? Dia ada follow kau tuh kan? Si Justin. Oke, so apabila ada minyak di kepala, kan kita punya kepala nih ada kulit mati. Dan bila kulit mati itu dia bergabung dengan kulit mati ini dia mau tanggal, dia mau jatuh, dia mau lari gitu, dia mau tanggal. Tapi bila ada minyak berlebihan di kepala kita, itu kulit mati, dia tidak boleh tanggal. Dia menghalang tahu, tuh minyak halang kita punya kulit mati, sel kulit mati untuk tertanggal. So, sel kulit mati itu dia bergabung dengan minyak dan juga sel kulit mati dan membentuklah kepingan putih yang dipanggil kelimumur. Nah, so tabiat tidak mencuci rambut patut diberhentikan. Dan kalau saya sendiri ketika period, saya memang akan cuci rambut juga. Bukan tidak percaya lah pasal orang cakap kalau period nanti masuk angin ke apa segala macam, tidak. Tapi saya tidak selesa ketika period gatalkan tuh kelimumur. Lepas tuh tidak selesa. So sanggupkah kita tidur pun gatal kepala, menggaru-garu. Lepas tuh gara-gara sebab period sahaja. No, saya tidak sanggup. So memang sangat-sangat gatal lah, rimas. So memang cuci juga walaupun period. 2 hari saja tidak cuci timbul tuh kelimumur. Siapa? Nura kah tidak cuci 2 hari saja. Memang orang nih dia punya pengeluaran minyak. Pengeluaran minyak berbeza. Ada orang, contohlah saya, pengeluaran minyak saya adalah normal. Jadi saya punya rambut nih kan, dia tidak berminyak, dia tidak terlalu berminyak, dia tidak terlalu kering. Tapi ada orang, dia punya kepala kan, dia punya minyak semula jadi mengeluarkan lebihan minyak, banyak minyak dia kasih keluar. Itulah sebab dia kalau hari ini dia cuci rambut, esok dia berkelimumur sudah. So diri kita nih, kita sendiri tahu kita punya kondisi kepala nih, kita kena tahu adakah kita punya kepala nih berminyak, adakah kering, adakah kombinasi ke apa. Tapi soalnya tidak kombinasi lah, selalunya normal kering dengan berminyak kalau kepala, melainkan muka ada kombinasi lah, berminyak lah. Bukan muka sahaja tahu, ada kulit kering, kulit berminyak, kepala pun ada. Ini yang ramai orang tidak tahu nih. Termasuk saya, selalunya orang dia pentingkan muka saja, muka. Jerawat sedikit, ini lepas tuh apalagi berminyak sedikit, muka saya berminyak, mau beli skincare apa ini kah. Tapi dia punya kepala berkelimumur, berkuping-kuping, lepas tuh berputih-putih, lepas tuh banyak lagi kelimumur sini, dia tidak tengok pun dia punya muka, dia punya kepala. Macam saya lah dulu. Aduh, tekanan diri sendiri. Betul, saya jujur. Dulu masa saya kerja sebagai waitress, saya punya kepala, bila saya cuci dia kering. Tapi bila sekejap saja dia berkelimumur. Tapi saya terlalu pikirkan muka tanpa tengok pun kepala saya. Tapi bila masa kerja mau menggaru kan, gatal kan, kelimumur nih gatal kan. So mau pergi menggaru tuh, bayangkan waitress kan, pelayan di restoran, terpaksa lah pergi toilet ataupun pergi belakang yang terlindung daripada customer, baru menggaru-garu. Gitu. Syukurlah masa itu kuku memang pendek, tidak boleh panjang. Kalau tidak penuh lah kelimumur tuh di kuku. Kelimumur pun boleh menyebabkan kepala bau kepam. Ya, itulah. Sebenarnya
Kelimumur tuh dia daripada minyak dan juga sel kulit mati. Minyak tuh macam yang kalau kita berpeluh. Oke, contoh lah, kalau kita berpeluh kan, selalunya kita berpeluh tuh, masa kita berpeluh, minyak akan keluarkan dengan banyak. Minyak keluar dengan banyak. So, apabila peluh tuh dengan minyak tuh, dia bergabung dengan kita punya sel kulit mati, itulah dia boleh menghasilkan kelimumur. Dan peluh tuh kan bau. Kalau kita berpeluh, kita tidak cuci rambut, disitulah terhasilnya bau. Betul tuh Nura. Hui. Betul. Pandai si Nura. Berpeluh lepas tuh berbau sudah kepala. Tapi tidak pandai cuci kan? Betul, kebanyakan orang penting jaga muka, rambut tidak dijaga. Betul Nura. Saya pun macam tuh. dulu. Sudah macam itulah, bersyukur betul jumpa Fatle. Di Fatle itulah saya punya masalah rambut selesai. Lepas itu saya ada pengetahuan pasal rambut lah. Ada pengetahuan kenapa rambut gugur, macam mana rawat rambut gugur, kenapa kelimumur, macam mana rawat kelimumur. Dalam Fatle lah baru saya tahu. Macam mana saya tahu? Sebab dulu yang paling ketara saya punya rambut adalah rambut gugur. Jadi saya nampak saya punya kawan cantik rambut ya, cantik, tebal, lurus, hitam. Sekali saya tengok saya punya rambut kan, bikin malu. Barulah saya sadar saya punya kepala nih teruk, ada kelimumur, kusut, kering, gugur semua, menyakitkan hati betul. So itulah. So ini yang kedua, tidak cuci rambut. So normal untuk cuci rambut adalah 3 hingga 4 kali seminggu. Dan ikut bila perlu lah. Kalau orang cakap 3 hingga 4 kali seminggu tuh memang perlu 3-4 kali normal. Tapi ikut kesesuaian dan juga ikut kita punya keperluan. Contohlah kalau hari ini, kalau 3 hari berturut-turut kita buat kita punya activity ini yang menghasilkan banyak sangat berpeluh kan, 3 hari berturut-turut kita berpeluh. It's okay kalau kita cuci rambut dalam 3 hari berturut-turut tuh, tapi kita kena kasih amount itu yang cukup saja. Oke, kalau hari ini kita pakai amount shampoo tuh macam nih. Oke, yang pertama, esokan hari dia kita guna amount shampoo tuh macam nih. Jangan terlalu banyak, sebab kita ini tidak boleh cuci rambut hari-hari. Oke, kita tidak boleh cuci rambut hari-hari sebab menyebabkan kita punya kulit kepala kering. Dan kulit kepala kering itu pun menyebabkan kelimumur yang tidak ditahu, yang kita tidak tahu. Tapi sebenarnya yes. Itulah orang bilang, saya cuci rambut hari-hari pun kenapa berkelimumur? Sebab kita punya kulit kepala nih belum sempat dia ganti sel, sudah kita pergi cuci-cuci. Nura pun sama dulu, muka jadi jaga. Syukur Nura jumpa Fatle, pandai sudah jaga rambut kan. Inilah orang nih, bikin malu juga lah kalau diingat balik. Tapi kalau sekarang kan Nura, rambut kita cantik, kita punya muka pun cantik, kan barulah bukanlah perfect, but oke lah dibandingkan dengan jaga muka. Tapi tengok berkelimumur, lepas itu ada rambut gugur, memalukan. Kalau dating kan macam tuh. Kalau dating, contohlah kalau dating kan kita putih-putih muka, lepas tuh putih-putih tidak jerawat semua. Tapi bila dating, boyfriend kah, husband kah, dia garu kita punya, dia pegang rambut kita begini, pas tuh banyak betul rambut gugur di tangan dia. Lepas tuh time makan kan, kita tidak sengaja tergaru-garu, mesti dia bilang, iu, yak. Gengsi Dora bani. Hai Rashid Kazuya Kun, gengsi Dora. Kenapa kau panggil si Nura Dora? Gengsi Dora. Gengsi Dora Explora alias Nura. Aduh, kenapa lah dia panggil kau Dora? Apa cerita di Apa cerita di ting nih? Dala rindu sama dia. Dia siapa tuh? Si Dora kah? Kau rindu si Dora kah? Tuh si Dora. Si Dora pun tengah tengok nih. So puncak rambut
kelimumur yang ketiga adalah ini yang paling orang bilang dia tidak boleh pakai produk yang sembarangan, dia sensitif, terlalu sensitif, oke? Dia ada certain produk yang dia boleh pakai, tapi dia mesti tanya dokter, oke? Yaitu psoriasis. Psoriasis. Siapa tidak tahu psoriasis nih? Psoriasis ini adalah dia macam kelimumur, tapi dia berkuping tebal, merah, gatal, dan juga sakit. Dia sakit. Dan kenapa dia sakit? Sebab yang macam kelimumur tuh kan kalau kelimumur kita boleh buka dia, lepas itu kita boleh buang. Tapi kalau psoriasis nih, dia putih-putih macam kelimumur, tapi dia adalah kulit kepala. That's why dia sakit kalau kita garuk. Dan psoriasis nih, dia boleh pergi di dahi, dia boleh pergi masuk kita punya badan. Bukan di kepala sahaja, di badan pun boleh. Tapi kalau di kepala, psoriasis nih, di kepala dia memang sakit, tidak boleh garuk. So jangan garuk kalau ada psoriasis. Punca psoriasis sebab satu, sel tumbuh dengan cepat. Kan saya bilang kita punya kepala nih, dia tumbuh sel-sel tuh, sel kulit, dia akan tumbuh. Tapi ada orang normal, ada orang mungkin kalau lambat adalah something yang berlaku. Tapi untuk psoriasis, sel tumbuh dengan cepat. Dan apabila sel tumbuh dengan cepat, apabila sel kulit di kepala tumbuh dengan cepat, dan kulit yang dia membentuk kulit yang tidak normal. Tidak normal, itulah dia macam kelimumur, tapi sebenarnya dia kulit. Psoriasis nih kan, kamu orang tidak boleh pakai produk Fat Plus, terutamanya shampoo dan juga tonik. Dia sensitif. Tapi kalau mau pakai serum boleh. Pakai serum untuk pesakit psoriasis hanya boleh pakai serum, tidak boleh pakai shampoo Fat Plus. Kalau mau pakai shampoo, pergi jumpa dokter, tanya macam mana. Ini yang bahaya. Bukan si Dora lah, si Dora tuh sorry, si dia siapa? Si dia yang tidak pasti dia siapa itu Rashid. Paling deep kalau dibilang bau kepala. Iya kan selalunya kalau orang pergi dating dia hidup rambut. Wangi. Lepas itu kan kalau ada angin kan dia tiup gitu kalau pergi pantai. Sekali tuh kayak utang kopiona rambut. Bau. Kenapa bau rambut kau nih sayang? Kau tidak cuci kah? Dia cakap macam tuh. Malu lah. Siapa tidak malu memang bagus. Kayak tabik orang yang tidak malu. So itulah satu low battery sudah saya punya handphone. Low battery sudah handphone siya. Sekejap ya. sorry. Itulah 3 punca yang saya boleh share hari ini, yang memang sangat-sangat popular, yang orang tidak tahu. So make sure korang cuci rambut dengan betul, dengan shampoo yang betul. Yang sensitif tuh pilihlah shampoo yang betul, jangan main guna aja macam-macam shampoo. So yang psoriasis tuh pun sama gitu. Sedikit sharing lah untuk siapa yang bertudung di sini, siapa yang bertudung. Yang bertudung inilah yang patut jaga rambut dengan betul-betul. Siapa yang bertudung, kan mungkin ada orang yang bertudung, tidak apalah rambut saya bau kah, rambut saya berkelimumur kah, gugur kah, saya bertudung juga, tidak juga orang nampak. Siapa yang berpikiran macam tuh, yang bertudung tuh, tolong ubahlah kamu punya mindset begitu. Sebab yang bertudung nih, walaupun bertudung, bau tuh kan masih boleh dihidup. Dan yang bertudung nih perlu jaga kita punya rambut, dua kali ganda berbanding yang free hair. Sebab kan kita punya kalau kita bertudung kan, kita punya kepala kan tertutup, dia tidak kena dengan udara, tidak kena dengan cahaya matahari, jadi terkepung kan. Bayangkan kalau kamu ada satu tempat yang ada kain basah, mesti berbau kan. Macam itulah kita berpeluh kan,
tertutup, terus disitulah peluh semua bercampur dengan minyak semula jadi kita, dengan sel kulit mati semua orang ada sel kulit mati, tahu? Semua orang akan mengeluarkan minyak semula jadi macam tuh, dan disitulah terjadinya kelimumur. Mungkinlah ramai orang yang bertudung nih, kalau dia tidak tahu cara penjagaan yang betul, memang mengalami masalah rambut yang teruk. Saya bertudung, kau yang bertudung kah, atau kau punya si dialah? Si dialah yang bertudung. Kan gitu sekali. Oke, so sedikit sharing untuk cara merawat. Yang pertama kita boleh pakai produk rambut, oke? Dan yang selain itu kita boleh buat secara semula jadi. Contohnya kita ambil aloe vera, kita pakai lemon, kan? Tapi memandangkan saya di sini untuk sharing, korang boleh pakai untuk kelimumur, korang boleh pakai produk daripada Faithful. Sekarang kita ada kelimumur, kita ada shampoo untuk khas kelimumur. Oke, khas untuk kelimumur. Siapa yang ada kelimumur boleh pakai ini. Yang tidak kelimumur bukanlah tidak boleh, tapi try to not use anti dandruff punya shampoo kalau kita tidak berkelimumur. Sebab takut nanti kita punya kulit kepala rosak ke apakah kan? Semua, tapi untuk yang berkelimumur sangat sesuai pakai ini. Oke, yang ada kepala gatal boleh pakai yang ini. Selain itu untuk rambut ataupun kepala yang berminyakan, korang boleh pakai hair serum. Oke, hair serum nih dia ada castor oil di dalam nih. Dia boleh merawat kita punya rambut daripada berminyak. Dia boleh kawal kita punya minyak rambut. So siapa yang kepala berminyak tuh, yang mengeluarkan banyak sangat minyak, oke, kan? Ada tuh orang cakap, saya punya kepala berminyak, boleh kayak ini pakai serum? Boleh sangat, sebab dia boleh kawal kita punya minyak di kepala, kan? Selain itu yang kepala kering lagi sangat bagus, sebab dalamnya ada olive oil. Olive oil kan bagus untuk rambut, dia boleh rawat kita punya kelimumur, kan? Gitu. Selain itu untuk kulit kepala yang teruk, mungkin sebelum ini kita cuci rambut hari-hari, kan? So kulit kepala kita rosak. Orang boleh pakai untuk kulit kepala rosak, kamu orang boleh pakai ini. Boleh pakai hair tonic juga, dan boleh pakai sekali dengan serum. Hair tonic nih kan, dia boleh rawat kita punya kulit kepala. Dia boleh rawat kulit kepala kita. Dia boleh rawat, ini sebenarnya untuk rambut lah, akar rambut, tapi dia boleh rawat kita punya kulit kepala juga. Oke? So kalau korang ada olive oil, satu lagi tips, kalau korang ada olive oil di rumah, olive oil ya, yang betul-betul olive oil, kalau rajin, korang apply olive oil tuh di rambut, di kelimumur, dan korang tutup menggunakan shower cap, oke, shower cap, dan biarkan selama 1 hari. Esok harinya baru boleh cuci, macam tuh, boleh. Itu kalau rajin. Siapa rajin? Saya pun pernah try buat dulu, memang berkesan guna olive oil. Tapi itulah tidak rajin. Rajinkah tahu? Kan olive oil tuh kita letak di rambut. Rajinkah kita tidur dengan shower cap? Tidak selesa, rimas, kan? So that's why lah ada serum nih yang memang sangat-sangat bagus. Oke, kalau serum nih kita boleh pakai ketika selepas mandi, kita boleh apply serum nih di kulit kepala kita dan kita urut. Dia boleh rawat kita punya rambut dari akar, dan juga dia boleh rawat kita punya kulit kepala yang rusak, yang berkelimumur, dia boleh rawat guna serum nih sahaja. Dan ketika kering kita apply di rambut. So begitulah tips yang saya gunakan daripada dulu 2018 sampailah sekarang, hanyalah guna serum nih untuk rawat saya punya kelimumur. Sekarang kelimumur memang on off sebab kenapa? Satu ikut activity. Kalau hari ini activity saya lasak, memang cepat berkelimumur, cepat berminyak dan berkelimumur. Kan lasak berpeluh minyak, sel kulit mati, dia campur jadi kelimumur. Tapi dia tidak sebanyak yang dulu, dia tidak sebanyak yang berkuping terus penuh,
Oke, saya penuh di sini. Di mana sini? Saya punya kelimumur dulu di sini. Sini tempat yang sama aja di sini. Pasu di sini. Ya dulu. Sekarang sudah tiada. Kalau ada pun sedikit saja. Dan sebenarnya kan kalau kita buat aktiviti lasak sebelum dia berkelimumur, kita sudah mandi. Tapi misalkan orang nih tunggu kepala gatal dulu baru dia mandi macam tuh. So itu sudahlah saya punya sharing. Thank you for watching. Saya harap ini membantu korang untuk merawat rambut dan juga mencegah kita punya kepala daripada berkelimumur. Oke, thank you. Bye. Jumpa korang esok. Esok saya live di sini juga. Oke. Saya masih ada lagi buah-buahan. Tinggal sedikit lagi ya. Itu saja saya punya sharing. Esok saya mau share pasal rambut gugur. So siapa yang ada rambut gugur, bolehlah join saya punya live di sini esok. Esok jam 7:30. Bye. Oh ya, lupa. Selamat Hari Raya kepada semua orang yang merayakan Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Bye.